Nah, jadi saya katakan, tapi pakemnya nih, yang mendapatkan amanah konstitusi dari sebuah proses pilpres itu berada di dalam kabinet. Yang tidak mendapatkan amanah berada di luar kabinet. Itu pakem itu saya katakan dari dulu. Jadi saya merasa pakem itu baiknya dihormati, dan saya berencana menghormati pakem itu. Oke, saya setuju. Saya akui wilayah pengabdian memang sangat luas, termasuk gerakan bersama dalam ormas. Tapi itu lambat, terbatas, dan maaf terlalu rendah untuk kapasitas dan kapabilitas Pak Anies. Yang seharusnya itu mainnya di tengah, bukan di pinggir, apalagi di luar. Maka Hi, welcome back to my channel AF Media. Bismillah, hari ini Selasa 24 Juni 2025. Panjenengan semua, saya yakin Pak Anies tahu dan mengerti kata rekonsiliasi, yaitu pemulihan hubungan agar kembali tercipta perdamaian dan keharmonisan di antara pihak-pihak yang sebelumnya bersengketa atau berlawanan. Manfaat rekonsiliasi adalah sangat besar bagi rakyat Indonesia yang nyatanya sudah terbelah sejak 2014, yaitu sejak Pak Jokowi jadi presiden. Nah, Prabowo ternyata bisa jadi politisi sejati, yaitu mau gabung dengan Pak Jokowi yang 2 kali mengalahkannya head to head pada Pilpres 2014 dan 2019. Sikap kompromi ini tentu karena Pak Prabowo sadar sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Dia adalah pemimpin dan dia bertanggung jawab atas nasib politik jutaan pengurus dan kadernya di seluruh Indonesia. Nah, saya perhatikan jika seseorang katakanlah memimpin partai politik, maka sikap politiknya fleksibel dan adaptif. Hal ini bisa kita lihat pada diri AHY, Surya Paloh, dan juga Muhaimin Iskandar, mantan cawapres Anies di Pilpres 2024 kemarin. Kalau panjenengan mengikuti berita, maka sudah kelihatan sekali Megawati PDIP termasuk Ganjar Pranowo di dalamnya semakin dekat gabung ke kubu Prabowo Gibran. Pengurus baru PKS 2025 ini dipimpin oleh Al-Muzammil Yusuf juga ingin secara resmi gabung Prabowo Gibran dalam koalisi Merah Putih. Artinya apa? Ini akan melahirkan pertama kali koalisi yang paling besar dan paling kuat dalam sejarah politik Indonesia. Ini juga berarti Pak Anies sudah sedang dan akan terus sendirian di luar gelanggang politik. Bahkan bisa dibilang di luar sistem politik formal. Cuma bisa main di ormas dan kalangan intelektual. Dan menurut pandangan saya pribadi, ini tidak menguntungkan sama sekali. Bahkan bisa menghilangkan peluang bertanding di 2029. Tolong, jangan lupa proses dramatis tersingkirnya Anies di Pilkada Jakarta November 2024 lalu. Ya, semua parpol meninggalkan Anies walau dikehendaki jutaan rakyat Jakarta. Inilah bukti sulitnya ikut main politik tapi tidak punya partai politik atau setidaknya menjadi anggota partai politik. Nah, Pak Anies seorang yang pinter, bersih, dan berpengalaman sebagai menteri dan gubernur. Maka sayang sekali sebenarnya setelah pertarungan Pilpres 2024 berlalu, Pak Anies tidak maksimal menggunakan keahliannya dan pengalamannya di pemerintahan. Apakah luka akibat kekalahan di Pilpres masih belum sembuh? Apakah tidak ada celah atau jalan untuk rekonsiliasi, perdamaian, dan kerjasama dengan pihak pemenang yaitu Prabowo Gibran? Untuk apa? Untuk bareng-bareng membangun ekonomi bangsa ini dan sekaligus mendamaikan rakyat. Sampai kapan keterbelahan atau polarisasi negatif dan destruktif ini akan berlangsung? Apakah sebenarnya hambatannya? Tolong dicatat, untuk rekonsiliasi, perdamaian, semua pihak harus mau mengambil satu langkah untuk mendekatkan jarak dan kemudian mengulurkan tangan, iya kan?
Nah, jangan saklek, kaku, apalagi keras kepala dan keras hati. Selama tidak melanggar hukum Allah, ya, undang-undang, maka idealisme, prinsip-prinsip maupun pakem-pakem apapun yang gak jelas itu bisa dirubah dan disesuaikan. Jelas, hambatan utamanya bukan di sisi Prabowo Gibran, tetapi di sisi Pak Anies sendiri. Lihatlah betapa baiknya Prabowo memberi tempat bagi siapa saja yang mau bergabung. Bahkan untuk manusia bunglon, ya, sekelas Fahri Hamzah, dapat rangkap jabatan wakil menteri dan komisaris. Sesuatu yang sebenarnya dulu dikritiknya. Nah, di kelompok wakil menteri saja tercatat ada 25 orang yang dapat jabatan double, rangkap jabatan. Panjenengan tentu masih ingat, segera setelah pengumuman hasil Pilpres, Pak Anies menolak bergabung. Dia menutup pintu dan menjaga jarak. Ada videonya, lihat sendiri. Bahkan kemarin sempat memanas karena Pak Anies gencar sekali mengkritik rezim Prabowo dari kampus-kampus, dari masjid-masjid yang mengundangnya dan memberi dia kesempatan untuk berbicara. Memang para pendukungnya sontak gembira. Jagoan mereka bukan pengkhianat, bukan penjilat, tidak gila jabatan. Tapi apakah separah itu, serendah itu, sedosa itu, kalau katakanlah Pak Anies setidaknya mulai membuka dialog komunikasi dengan Prabowo Gibran? Ya, saksikan sendiri pemerintahan Prabowo Gibran babak belur ditimpa berbagai kasus, termasuk yang terbaru tambang nikel di Raja Ampat. Pastilah ya, ada peran dan tugas yang cocok untuk Pak Anies di pemerintahan Prabowo. Yakin saya, yang penting kerja profesional dan tidak korupsi. Pendukung asli dan resmi seperti Laude Bashir dan jajarannya tentu saja akan terus mendukung Pak Anies jika beliau melakukan manuver politik. Karena memang selama ini mereka fokus mempromosikan Pak Anies dalam kegiatan-kegiatan yang positif. Kalau simpatisan biasa, saya lihat terus mereka menyerang Prabowo Gibran dan Pak Jokowi demi konten. Oke, saya setuju, saya akui wilayah pengabdian memang sangat luas, termasuk gerakan bersama dalam ormas. Tapi itu lambat, terbatas, dan maaf terlalu rendah untuk kapasitas dan kapabilitas Pak Anies. Yang seharusnya itu mainnya di tengah, bukan di pinggir, apalagi di luar. Maka demi rakyat dan bangsa, kalau Pak Anies mendengar ini ya, mohon dipertimbangkan. Paling dekat momentumnya adalah peringatan 17 Agustus tahun ini. Berkomunikasilah dan berkumpullah dengan Koalisi Merah Putih. Terima kasih sudah menonton dan mendukung channel ini. Sampai jumpa.